Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan teman-teman semua, juga adik-adik, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-58 ini, kita ingin menyampaikan salah satu tradisi keislaman yang kita kenal dengan istilah pujian. Pada edisi sebelumnya, kita sampaikan bahwa yang namanya pujian itu adalah eh, membaca eh, bersama-sama lafal-lafal tertentu secara berbarengan dengan cengkok tertentu yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan jamaah sholat. Ya. Bisa sholat zuhur, bisa sholat asar, bisa sholat maghrib, bisa sholat isya, bisa sholat subuh. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini ini adalah tradisi ujian yang biasanya dilaksanakan untuk atau menjelang jamaah sholat subuh, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat subuh kita ketahui itu dilaksanakan di sebelum fajar, Bapak Ibu ya. Jadi sekitar kalau di Jawa Tengah itu sekitar jam 4 ya, 4 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 5 waktu istiwa, katakanlah begitu ya. Di sekitar itu, artinya adalah sholat subuh atau jamaah subuh itu dilaksanakan ketika manusia-manusia atau orang-orang atau masyarakat atau warga itu belum melaksanakan aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu ya. Jadi di sholat subuh itu atau menjelang sholat subuh itu ketika berjamaah kemudian para jamaah itu membaca lafal-lafal tertentu, bisa juga sholawat, bisa juga istighfar, bisa juga doa, dilaksanakan secara bersama menjelang jamaah subuh dilaksanakan, yaitu biasanya setelah imam selesai melaksanakan sholat sunnah qobliyah, itu ya. Nah, yang ingin kita sampaikan ini adalah ujian yang biasa dilakukan di eh, pagi hari atau di waktu menjelang jamaah sholat subuh. Isinya nanti akan kita sampaikan, akan kita kupas, tetapi saya ingin menyampaikan, saya ingin eh, melantunkan pujian yang biasa dilakukan di kampung untuk berjamaah sholat subuh. Ini Bapak Ibu ya pujiannya. Astaghfirullah Rabbal baraya Allah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a Allah ilman nafi'a ووفقني عملا صالحا مقبولا يا حنان يا منان الله يا منان يا ديان يا ديان يا سلطان. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini biasa dibaca untuk
pujian menjelang jamaah sholat subuh. Kalau kita lihat dari isinya, Bapak Ibu, yang pertama jelas bacaan istighfar ya. Jadi warga masyarakat kita yang membaca memuji apa, meminta ampun, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu juga berdoa, Robbi zidni ilman ya. Jadi untuk menambah ilmu. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari jamaah sholat subuh itu adalah pelajar, santri, siswa, atau mahasiswa, maka itu menjadi salah satu doa. Demikian juga untuk orang-orang yang sudah tidak belajar lagi, dalam arti belajar di lembaga pendidikan ya. Karena sebenarnya yang namanya belajar itu bisa dimanapun berada. Istilahnya minal mahdi ilal lahdi ya sampai liang lahat. Kalau kalau ada istilah madrasah, ya, itu ada istilah madrasah, ada istilah sekolah, maka ada istilah madrasah atau sekolah masyarakat. Ya. Jadi masyarakat itu juga sebuah sekolah. Masyarakat juga sebagai sebuah madrasah atau misalnya perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Ini perguruan tinggi itu ada yang namanya institut, ada yang namanya akademi, ada yang namanya sekolah tinggi, ada yang namanya universitas ya itu kalau lembaga pendidikan yang katakanlah formal ya. Tetapi sebenarnya kehidupan kita di masyarakat itu adalah perguruan tinggi yang sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita baru lulusan madrasah atau lulusan sekolah, belum menjadi alumni perguruan tinggi, kita menganggapnya sebagai sekolah masyarakat ya, atau madrasah masyarakat. Jadi madrasah masyarakat itu ilmunya lebih banyak, gurunya lebih banyak, ya. Demikian juga sekolah masyarakat itu gurunya lebih banyak dan muridnya juga lebih banyak. Ya. Kemudian kepala madrasahnya, kepala sekolahnya juga banyak dan ilmunya juga sangat beragam. Nah, justru sekolah atau madrasah dalam kehidupan ini justru yang sebenarnya ini adalah pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang sebenarnya karena eh, dalam tradisi keislaman belajar itu tidak hanya di madrasah, sekolah, pesantren atau di perguruan tinggi, tetapi di masyarakat pun kita juga perlu belajar belajar apapun yang penting bermanfaat dan sekali lagi apa kita laksanakan. Robbi zidni ilma ya. Robbi zidni ilman nafi'a. Di sini eh, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya ini yang lebih menarik lagi. ووفقني عملا صالحا مقبولا. Nah, di sini kita minta taufik, nah, minta taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, amalan solihan, amal yang soleh, makbulah dan yang diterima. Nah, untuk amal yang soleh dan diterima itu tentunya syaratnya kita harus memiliki niat yang baik. Kita harus ikhlas. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan syariah, tidak melanggar. Misalnya niat mencuri, itu bukan ibadah. Ya, itu bukan amalan soleh, bukan. Saya berniat untuk menyakiti hati orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan niat yang baik, ya. Itu bukan amal soleh. Jadi, amal soleh yang makbulah itu harus dilakukan dengan ikhlas dan diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini eh, ini yang bait kedua atau bait kedua ini yang penting Bapak Ibu ya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Allah ilman nafi'a.
ووفقني عملا صالحا مقبولا. Jadi ini bait yang kedua ini. Kalau bait yang pertama kan terkait dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu istighfar ya. Istighfar, jadi yang bait pertama tentang kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu kita memohon menambah ilmu, kemudian juga memohon pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan atau beramal soleh dan diterima. Amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bait yang kedua. Nah, bait yang pertama dan bait kedua ini sangat-sangat penting. Lanjutnya, ya Hannanu ya Mannanu, Allahu ya Mannanu, ya Dayanu ya Dayanu ya Sultanu. Ini adalah apa, Asmaul Husna. Jadi nama-nama apa, pujian kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya Hannanu yang maha lembut, ya Dayanu yang maha memberi, ya Mannanu yang ya Mannanu juga yang memberi ya, memberi anugerah, ya Sultanu yang menguasai. Jadi untuk pujian ini memang menjadi tradisi dan itu menurut saya sangat-sangat baik untuk dilakukan dan untuk dilestarikan, untuk dibaca setiap menjelang sholat subuh. Itu ya, kita baca ulang. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Allah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Allah ilman nafi'a. ووفقني عملا صالحا مقبولا. يا حنان يا منان، الله يا منان، يا ديان يا ديان يا سلطان. Barangkali demikian, mohon maaf atas kekurangan. Kita ucapkan takdir kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.